Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2579. Seperti halnya fragmen Turen yang aman bersamanya di Temporal Path, fragmen Huban juga aman dengan level kekuatannya. Ia membawa Rean kembali ke dimensional realm yang terpisah tempat fragmen itu berada, yang mengisolasi energi Extinction Sphere yang berasal darinya. Rean, ingat, aku tidak bisa membuka alam dimensi permata jiwa. Jika aku melakukannya, pecahan dari dalam akan mencoba menarik pecahan ini keluar. Itu akan mengontaminasi pecahan yang sudah kita miliki. Kau harus melakukan penyempurnaan di luar. Rean mengangguk. Jangan khawatir. Sekarang setelah aku bisa membawa bengkel pandai besi keluar, tidak masalah lagi apakah aku bekerja di dalam atau di luar. Lagi pula, Senior Huban ada di sini, jadi semuanya aman. Asteris mengerikan. Asteris. Asteris ledakan. Asteris. Seketika, bengkel pandai besi Rean muncul di dalam alam dimensi Huban, mendarat di ladang kosong. Alam dimensi ini hanya ada untuk fragmen yang terkontaminasi ini, jadi terlihat jelas di mana-mana. Seketika setelah itu, rekan-rekan Rean muncul satu demi satu. Oh, itukah fragmen Yayasan Semesta, Rean? Howard bertanya dengan penuh semangat. Dia adalah seorang ahli metalurgi AS yang merupakan bagian dari 1000 orang yang dibawa Rean dari bumi. Frinchan, seorang pandai besi dari Sekte Dalamu, juga tampak terkesan. Benda ini merupakan bagian dari pilar fondasi yang menjaga seluruh alam semesta tetap utuh, bukan? Seorang lelaki tua lalu menepuk bahu Rean. Akhirnya aku bisa bekerja dengan benda ini. Butuh waktu lama bagimu untuk membiarkan kami keluar. Rean tersenyum pada lelaki tua itu. Tuan, Anda bukan pandai besi, jadi Anda mungkin tidak banyak berguna dalam proses ini. Memang, itu adalah Tuan Rean, Droman. Yah, kemampuan Tuan formasi Rean sudah lama melampaui kemampuannya. Hahaha, Droman tidak keberatan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Orang tua ini mungkin masih bisa memberimu beberapa ide karena formasi sirkuit terlibat di dalamnya. Orang-orang ini dan banyak lainnya melihat pecahan itu dengan mata berbinar. Mereka tidak menginginkan apapun selain membawanya ke bengkel pandai besi dan mulai mengerjakannya. Terbuat dari elemen seperti apa pecahan itu? Apakah itu benar-benar sebuah elemen? Bisakah mereka benar-benar memurnikan pecahan itu untuk menghilangkan energi Extinction Sphere? Rean kemudian menoleh ke Huban. Senior, bisakah kau melepaskan pecahan itu? Huban tidak menyangka akan melihat begitu banyak orang di sana. Namun, dia tidak bertanya dan hanya mengangguk. Aku bisa. Namun, energi bola kepunahan itu tidak main-main. Meskipun itu hanya sisa, jika para kultivator tingkat rendah ini mendekatinya, mereka pasti akan mati. Pastikan untuk menggunakan energi surgawimu setiap saat untuk melindungi mereka saat kamu bekerja. Rean sudah melakukannya sejak dia membawa semua orang keluar. Aku tahu. Terima kasih, Senior Huban. Akhirnya, segel di sekitar pecahan itu diangkat oleh Huban. Pecahan itu kemudian dicengkeram oleh energi surgawi Rean sebelum ia memasuki bengkel pandai besi. Tentu saja, semua orang mengikuti Rean ke dalam. Melihat semua orang menghilang ke dalam bengkel, Huban hanya berbalik dan meninggalkan alam dimensi. Ia berhenti di depan pintu masuknya, dan di sana ia tinggal, yang membuat muridnya bingung. Guru, Anda tidak perlu mengawasi orang-orang ini. Saya bisa melakukannya untuk Anda, kata Joju. Namun, Huban menolak. Tidak perlu. Aku ingin berada di sini saat ia berhasil, atau gagal. Aku tidak bisa mengambil risiko membiarkan fragmen itu meninggalkan tempat ini dengan energi Extinction Sphere yang dimilikinya. Joju kemudian pergi ke sisinya. Kalau begitu aku akan menunggu di sini bersama Tuan. Kembali ke alam dimensi, Rean telah menempatkan fragmen di dalam peralatan formasi sirkuit yang tampak seperti tabung raksasa dengan beberapa perangkat di bawahnya. Pada saat yang sama, semua pekerja lainnya mengendalikan peralatan di sekitar, membaca semua data yang dikirim ke layar mereka. Kembali ke bumi, sebelum benar-benar meninggalkan planet ini, Rean telah bertanya kepada semua anggota pilihannya apakah ada jenis peralatan yang ingin mereka bawa. Bagaimana mungkin mereka tidak? Apalagi bengkel pandai besi. Alam dimensi permata jiwa memiliki puluhan ribu jenis peralatan berbeda yang dipinjam Rean dari bumi. Bagaimanapun, dia telah mengumpulkan para ahli di berbagai bidang. Setelah bertahun-tahun,
Banyak dari peralatan ini dianalisis dan dibangun kembali dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan dengan sirkuit Reformation Runes. Soul Gem System bukan satu-satunya hal yang dapat menciptakan perangkat elektronik yang berguna lagi. Samira, seorang wanita dari tempat yang Anda sebut India di bumi dan seorang fisikawan, tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Ini konyol. Tidak ada apapun di alam semesta ini yang menunjukkan pembacaan seperti itu. Apakah fragmen ini merupakan benda fisik? Apakah ini merupakan benda energi? Saya tidak dapat mengatakannya sama sekali. Suara serupa bergema di bengkel pandai besi saat semua orang mencoba memahami fragmen tersebut. Di sisi lain, Ryan lebih fokus pada energi Extinction Sphere. Bagaimana dengan energi asing? Selama kita bisa memisahkannya dari pecahannya, yang lainnya bisa menunggu. Galapasan, mantan master formasi dari Sekte Lagan di planet Sunkan, tiba-tiba berbicara. Setidaknya aku mampu mengisolasi energi fragmen fondasi semesta dari energi Extinction Sphere. Tentu saja, yang kumaksud hanyalah pembacaan yang kudapatkan. Aku dapat menganalisis kedua energi itu secara terpisah. Benarkah? Seketika, beberapa pakar lain di bidangnya masing-masing menghampiri Galapasan, termasuk Ryan. Cepat, kirim datanya ke terminal kami. Begitu saja, semua pakar itu mulai bekerja pada fragmen Yayasan Semesta. Itu hanya beberapa jam awal dari beberapa minggu yang akan berlalu di tempat itu bagi kelompok itu. Sementara itu, di alam dimensi permata jiwa, Roan sedang duduk sendirian di puncak sebuah gunung kecil sambil menatap pemandangan alam dimensi di depannya. Luan, yang kini telah kembali bersama kelompoknya, menghampirinya setelah bertanya kepada Suster Orb di mana ia dapat menemukan Roan. Ayah, apakah semuanya baik-baik saja? Luan tidak ingat pernah melihat Roan tidak melakukan apa-apa. Dia selalu berlatih, mengolah, atau memahami hukum sekarang karena dia berada di alam ruang waktu. Roan yang menganggur, itu hanya mitos. Saat itulah Luan melihat sepotong kristal hitam di tangan Roan. Apakah itu? Roan mengangguk sedikit tanpa melihat Luan. Memang. Itulah kristal hitam yang diberikan Kafan kepada Roan. Kristal yang dapat digunakan untuk memulihkan ingatannya sebelum menjadi roh kematian di belahan alam semesta lainnya. Bab 2580. Luan merasa aneh. Tapi kupikir ayah tidak peduli dengan hal ini. Dan aku tidak peduli, kata Roan. Apapun yang kulakukan sebelum menjadi roh kematian tidak menggangguku. Lalu, Luan terus melihat kristal di tangan Roan. Kenapa kau memegangnya? Ia memanggilku, Roan akhirnya memberitahu alasan sebenarnya. Sudah seperti ini sejak kita membawa totem jerami itu ke alam dimensi permata jiwa. Apa? Luan terkejut. Memanggilmu. Bagaimana? Bukankah itu hanya untuk membuka ingatan ayah? Bagaimana mungkin itu ada hubungannya dengan totem jerami itu? Roan menyipitkan matanya. Itulah yang ingin dia ketahui. Dia mendengar dari Kafan bagaimana salinan roh kematian dibuat. Dia adalah salinan roh kematian yang, secara teori, seharusnya tidak memiliki kehidupan yang berarti sebelum transformasi itu. Namun, semuanya tampaknya tidak sesederhana itu. Tiba-tiba, Kentaki muncul di dekat mereka. Aku mendengar semuanya. Ayo, hancurkan. Mari kita cari tahu. Roan melirik Minokawa dengan tatapan maut, membuat Kentaki gemetar. Namun, dia mengalihkan pandangannya setelah itu. Itu karena dia melihat Sister Orb juga muncul. Apa kau juga penasaran? Jelas, tidak ada yang terjadi di alam dimensi permata jiwa tanpa sepengetahuanku. Bagaimana mungkin aku tidak penasaran, atau begitulah yang ingin kukatakan. Hanya saja ada alasan lain bagiku untuk muncul di hadapanmu sekarang. Aku ingat sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan keraguanmu. Ketertarikan Roan terangkat. Kalau begitu katakan saja. Kau tahu aku tidak peduli dengan drama. Baiklah. Kau bilang saat totem jerami muncul, kristal hitam ini mulai memanggilmu. Benar. Roan mengangguk dan menunggu Sister Orb melanjutkan. Kalau begitu pikirkanlah. Kafanlah yang menyuruhmu untuk memberikan slip giok itu ke depan kalau kau mendapat masalah. Terakhir, menurut Gragatu, Kafan juga yang konon menemukan cara untuk menemukan alam tersembunyi ini. Kafan tahu cara menemukannya, Kafan mengenalmu, Kafan membuat kesepakatan ini dengan Gragatu untuk membantu kita. Semuanya saling terkait. Mungkin, dia juga tahu bahwa kau akhirnya akan mencapai momen ini. Kau adalah murid Kafan yang paling berbakat,
dan sekarang kristal yang berisi kunci untuk membuka ingatanmu yang tersegel tampaknya terhubung ke alam tersembunyi. Sejauh yang kulihat, kurasa Kafan tahu kau terhubung dengan semuanya. Roan menundukkan kepalanya dengan ekspresi termenung. Dia harus mengakui bahwa analisis Suster Orb sangat masuk akal. Sebenarnya, dia seharusnya menyadarinya, tetapi gagasan untuk membuka ingatan kehidupan sebelumnya mengaburkan penilaiannya. Bukan hanya mungkin. Aku menolak untuk percaya bahwa dia tidak mengetahuinya. Tapi sekali lagi, aku juga yakin dia tidak punya niat buruk terhadapku. Aku tidak menyukainya. Aku sama sekali tidak menyukainya. Roan menggelengkan kepalanya. Haruskah aku memberitahu Rean? Suster Orb tahu bahwa Roan tidak menceritakan kenangannya tentang kejadian ini. Tidak perlu, Roan menggelengkan kepalanya lagi. Dia sedang sibuk dengan penyempurnaan fragmen Yayasan Semesta, yang jauh lebih penting daripada kenangan-kenanganku ini. Roan lalu menyimpan kristal hitam itu dan memberitahu semua orang. Aku akan membicarakannya dengannya setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. Sebelum itu tidak lebih dari sekadar pengalih perhatian. Luan setuju dengan Roan. Ayah benar, mengingat beberapa hal tidak akan menunjukkan jalan ke alam tersembunyi ini. Roan merasa puas dengan kata-katanya. Saya pikir Kafan kemungkinan akan datang ke sisi semesta ini begitu Gragato berhasil menemukan alam tersembunyi itu. Saya bisa bertanya langsung kepadanya bahkan sebelum membuka segel ingatan. Kentaki telah tinggal bersama Rean dan Roan sejak ia dapat mengingat apapun. Ia dapat dikatakan sebagai orang yang paling memahami keduanya. Setelah mendengar kata-kata Roan, ia entah bagaimana dapat mengatakan bahwa ini bukanlah satu-satunya hal yang dikhawatirkan Roan. Mungkin itu. Namun, Kentaki tidak mengatakan apa-apa dan hanya setuju dengan yang lain. Baiklah, mari kita tunggu Rean menyelesaikan pekerjaannya. Aku akan kembali. Sampai jumpa nanti. Semua orang kemudian meninggalkan tempat itu, meninggalkan Roan sendirian sekali lagi. Roan mengeluarkan kristal hitam itu lagi dan meliriknya sekali lagi, matanya menunjukkan sedikit perlawanan. Dia segera menyingkirkan kristal hitam itu, mengalihkan pikirannya ke hal lain. Ayo berkultivasi. Di luar, Rean dan kelompoknya melanjutkan pekerjaan mereka. Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Meskipun demikian, pekerjaan terus berlanjut tanpa henti. Setiap hari, mereka tampaknya menemukan sesuatu yang baru terkait dengan Fragment of the Universe Foundation. Akhirnya, 8 bulan kemudian, Rean dan semua orang melihat peralatan baru yang mereka buat. Penampilannya lebih seperti sekumpulan peralatan yang berantakan. Rune sirkuit yang terbuka, kabel yang berantakan di mana-mana di bengkel pandai besi. Di tengahnya, ada platform yang sangat kecil, sementara di atasnya, orang bisa melihat kristal berbentuk segitiga yang terhubung ke banyak kabel lainnya. Ini dia, Rean dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam sambil melihatnya. Mesin pemisah energi pemisahan alam semesta sudah selesai. Droman, Master Rean, tak kuasa menahan diri untuk berkomentar. Tidak bisakah kau menemukan nama yang lebih baik? Itu nama yang bagus. Bantah Rean. Samira, fisikawan dari India, setuju dengan Rean. Dia benar. Lihat benda ini. Ini adalah kekacauan besar yang entah bagaimana berhasil kita buat. Sudah sepantasnya nama ini juga merupakan kekacauan. Oh hahaha. Semua orang mengangguk, merasa tercerahkan. Jadi itu sebabnya namanya jelek sekali. Sesuai dengan pemandangannya. Mulut Rean berkedut. Kalian semua bisa pergi dan bercinta. Rean berpikir sejenak, lalu mendesah sedih. Lupakan saja. Mereka tidak bisa melihat kehebatan kecerdasanku. Ahem. Rean kemudian menghentikan pembicaraan semua orang. Mari kita coba. Bahkan jika tidak berhasil, kita bisa mendapatkan data berguna yang pasti akan meningkatkan peluang kita dalam percobaan berikutnya. Bab 2581. Fragmen Yayasan Semesta diletakkan di mesin, yang langsung mengenali benda itu. Di beberapa layar di sekitar peralatan, terlalu banyak informasi yang hanya bisa dipahami satu orang muncul tanpa henti, diawasi oleh berbagai ahli. Mulai, Rean memberi perintah. Seketika, sejumlah besar elemen cahaya dan gelap mulai terkonsentrasi pada kristal di atas fragmen. Setengah dari kristal bersinar dengan cahaya putih, sementara setengah lainnya gelap gulita. Akhirnya, seberkas cahaya putih dan gelap melesat ke arah fragmen di bawahnya. Fragmen itu tidak bisa dihancurkan oleh mereka. Tentu saja,
Mencoba mengubah bentuknya tidak mungkin dilakukan dengan metode konvensional. Namun, ada satu momen ketika fragmen itu benar-benar berubah bentuk, yaitu saat ia mencoba menyatu dengan fragmen lain. Dengan menggunakan pengetahuan ini, Ryan dan para ahli lainnya keluar masuk Soul Gem Dimensional Realm berkali-kali selama 8 bulan ini, membawa serta beberapa peralatan. Apa yang mereka ciptakan di sini saat ini tidak lebih dari sekadar salinan energi. Peralatan ini menghasilkan jenis energi yang sangat mirip dengan fragmen yang dimiliki si kembar di alam dimensi permata jiwa. Jika energi palsu mereka dapat menipu fragmen itu sesaat saja, maka fragmen itu akan mencair, sama seperti ketika ia mencoba bergabung dengan fragmen lain. Waktu berlalu dengan lambat, dan detik berganti menit. Namun, fragmen itu tampaknya tidak menunjukkan reaksi apapun. Dalam pengalaman Ryan, fragmen berubah menjadi bentuk cair hampir seketika begitu mereka saling bersentuhan. Namun, beberapa menit berlalu, dan tidak terjadi apa-apa sama sekali. Mungkinkah kami salah? Ryan tak dapat menahan diri untuk berkomentar. Mungkin kemiripannya tidak cukup dekat, tambah Samira. Di sisi lain, Howard punya ide lain. Mungkin bukan energinya, tetapi fakta bahwa ia dapat mendeteksi apakah bentuk fisik dari fragmen lain ada atau tidak. Droman merenungkannya. Mungkin energi Extinction Sphere juga yang menghalangi. Beberapa teori lain dikemukakan saat peralatan tersebut melanjutkan pekerjaannya. Para ahli juga mengubah parameter laser berkali-kali, mencoba mencapai sesuatu. Namun, hal yang sama terus berlanjut. Fragmen tersebut terus berada dalam bentuk fisiknya tanpa menunjukkan dan mengubah apapun. Matikan saja. Mari kita tinjau datanya dan lihat apakah kita bisa belajar sesuatu dari tes ini, kata Ryan, sedikit putus asa. Tunggu. Namun, saat mereka hendak mematikan mesin itu, Droman menarik perhatian mereka. Lihat. Semua orang memperhatikan dengan ama dan tidak melihat apapun. Namun, dilihat dari ekspresi Droman, pasti ada sesuatu di sana. Mereka memperhatikan lebih saksama dan akhirnya menyadari. Itu sangat sedikit, hampir tidak terlihat, tetapi lapisan luar fragmen itu tampaknya mencair, hanya sedikit. Ini, mata Ryan berbinar sebelum ia berlari ke depan layar dekat mesin. Parameter apa yang kita gunakan di sini? Semua orang mengikuti dan memeriksa informasinya. Hanya butuh beberapa detik, dan sebagian besar dari mereka yang memahami informasi di layar khusus itu langsung mengerti. Itu adalah ruang antara elemen. Pada saat ini, mereka menggunakan konfigurasi yang mencoba menjaga agar elemen terang dan gelap sedikit lebih jauh dari satu sama lain daripada saat mereka memulai. Pertama-tama, fakta bahwa mesin tersebut dapat membuat kedua energi ini bekerja bersama hanya mungkin terjadi karena Ryan dan Rowan ada di sana. Mereka memiliki pengetahuan dan perasaan terbaik yang mungkin terhadap kedua elemen ini. Jika tidak, mesin ini tidak akan pernah tercipta. Begitu, Ryan kemudian merasa tercerahkan. Fragmen biasanya memiliki kedua elemen serta yin dan yang bekerja bersama. Mereka seperti Rowan dan aku, yang dapat menggunakan kedua elemen yang berlawanan ini untuk saling melengkapi. Namun, selama penggabungan dengan fragmen lain, kedua elemen ini, juga yin dan yang, harus terpisah satu sama lain. Mereka hanya kembali bersama setelah fragmen menyelesaikan penggabungan. Jadi, fakta bahwa kita memisahkan kedua elemen dan yin dan yang sedikit membuat fragmen itu berpikir bahwa fragmen lain sedang memulai proses penggabungan. Tanya Frinchan. Semua orang, termasuk Ryan, mengangguk. Itu memang harus terjadi. Julia, Ryan menoleh ke seorang wanita di sampingnya, seorang ahli kimia dari Eropa yang tinggal di bumi. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Julia mengangguk cepat. Serahkan saja padaku. Wanita itu segera mengoperasikan peralatannya, dan cahaya yang keluar dari kristal itu langsung berubah. Sekarang, baik elemen cahaya maupun gelap, serta aura palsu yang mereka berikan, adalah dua fenomena berbeda, yang keduanya mengenai fragmen itu pada saat yang bersamaan. Glue. Benar saja, saat Julia mendapat kesempatan itu, fragmen itu berubah menjadi wujud cair. Fragmen itu mencoba menyatu dengan apapun yang mencoba menyatu dengannya, mengira itu adalah fragmen lain. Tentu saja, tidak ada fragmen lain di dekatnya, jadi ia hanya mempertahankan wujud cairnya. Ryan tersenyum tipis lalu menoleh ke bola energi berwarna yang mengambang di ruangan itu. Senior Huban, kami telah mengungkap energi Extinction Sphere. Tolong,
Hancurkan. Huban terkejut melihat fragmen mengalami transformasi seperti itu. Namun, yang terpenting, ia dapat dengan jelas merasakan energi Extinction Sphere selain dari fragmen. Ryan telah meneleponnya sebelumnya, mengatakan kepadanya bahwa ia membutuhkan seseorang yang setidaknya mampu menjauhkannya dari fragmen. Huban mengatakan kepadanya bahwa ia bahkan dapat menghancurkan energi itu jika perlu. Masalahnya adalah bahwa sumber energi sisa dari Extinction Sphere itu ada di dalam fragmen, dan ia tidak berdaya melawan fragmen itu. Namun, sekarang, fragmen itu ada di sana untuk ia tangani. Kerja bagus. Tiba-tiba, dunia tampak berubah, dan Ryan, satu-satunya pakar alam ruang waktu yang hadir, merasakan hukum-hukum bergerak melalui gerakan yang belum pernah dilihatnya. Ini, perubahan hukum. Kemampuan yang hanya dimiliki oleh semi-celestial, kekuatan untuk mengubah hukum, meskipun hanya untuk waktu yang singkat. Huban mengorbankan sebagian pemahamannya terhadap hukum untuk menyelesaikannya. Semua transformasi itu kemudian menyelimuti energi Extinction Sphere secara menyeluruh. Dengan mendengus, Huban menarik energi yang terisolasi itu. Setelah itu, sebuah retakan di angkasa muncul, yang digunakan Huban untuk mengirimkan energi Extinction Sphere ke dalamnya. Akhirnya, hukum-hukum yang berubah itu terkompresi dan kemudian menyala di balik struktur ruang angkasa. *BOOMMMMMMM. Sebuah ledakan dengan ukuran yang belum pernah dilihat Ryan sebelumnya terjadi, dan ledakan itu langsung menghantam mereka. Namun, Huban segera menutup retakan itu. Ryan merasakan kekuatan ruang di sekitarnya menjadi kacau balau selama beberapa menit. Namun selain itu, tidak ada hal lain yang terjadi. Bab 2582. Akhirnya, dia menatap Huban dengan kaget. Astaga, kalau ledakan itu terjadi di sini atau di luar sana, kurasa ratusan bahkan ribuan kilometer akan hancur karenanya. Lagi pula, aku telah menghancurkannya, kata Huban. Hanya dengan mengubah hukum dan membuatnya benar-benar tak terkendali, aku dapat menghasilkan cukup tenaga untuk menghilangkan energi Extinction Sphere. Itulah jenis energi yang sedang kita hadapi. Aku butuh setidaknya beberapa ribu tahun untuk memahami hukum yang sekarang telah kulupakan. Tak lama kemudian, anggota ras esensi lainnya memasuki ruangan. Dia adalah Joju, yang awalnya menunggu di luar. Tuan, saya merasakan perubahan hukum. Apa terjadi sesuatu? Huban kemudian mulai bergerak keluar. Tidak apa-apa, aku baru saja menyelesaikan urusanku di sini. Joju, panggil Trullo dan Landeao. Aku butuh kalian semua di kamarku. Aku kehilangan sedikit pemahamanku terhadap hukum, jadi aku butuh kalian bertiga untuk mempercepat waktu di sekitarku untuk sementara waktu. Ini, Joju kebingungan. Huban sudah lama tidak melakukan hal seperti itu. Tuan, pertunjukan kekuatan yang tiba-tiba ini mungkin akan menarik perhatian para semi-celestial lainnya. Mereka pasti akan datang untuk melihat apa yang terjadi. Huban tampaknya tidak keberatan. Biarkan mereka datang. Tidak penting lagi. Tugasku di tempat ini akhirnya selesai. Sekarang, lakukan apa yang kukatakan dan panggil mereka berdua. Temui aku di kamarku sesegera mungkin. Joju akhirnya hanya bisa menerima. Ya, Tuan. Ryan memperhatikan kedua ahli ras esensi itu pergi, seolah-olah mengabaikan sepenuhnya fragmen yayasan semesta yang tertinggal. Setelah Huban mengekstraksi energi fragmen dari Extinction Sphere, semua mesin dimatikan. Secara alami, fragmen itu kembali ke bentuk fisiknya. Sister Orb, periksa. Pastikan tidak ada jejak energi Extinction Sphere yang tersisa di fragmen, pinta Ryan melalui koneksi mereka. Aku sudah melakukannya. Sister Orb sedang melakukan pemeriksaan menyeluruh. Biasanya, hal-hal seperti itu dia selesaikan dalam sekejap, tetapi bahkan dia takut ada yang terlewat, jadi dia menghabiskan waktu beberapa menit, mengulang prosedur yang sama ratusan kali. Baru setelah itu dia merasa cukup yakin untuk memastikan. Ya, itu benar-benar pasti. Energi Extinction Sphere telah dihilangkan. Ryan tersenyum menanggapi. Kalau begitu, kau tahu apa yang harus dilakukan. Suara gede, suara gede. Roan dan Luan segera muncul, setelah mendengar tentang keberhasilan itu. Bukalah alam dimensi, Sister Orb. Seketika, sebuah terowongan yang menghubungkan dunia luar dengan alam dimensi permata jiwa muncul. Fragmen di luar jelas menyadari keberadaan fragmen di dalam, dan begitu pula sebaliknya. Zoom.
Tak perlu dikatakan lagi bahwa daya tarik fragmen di dalam beberapa kali lebih besar daripada yang di luar, jadi fragmen yang dikerjakan Ryan hingga saat ini melesat seperti peluru ke alam dimensi permata jiwa. Suster Orb segera menutup pintu masuk, mengalihkan perhatiannya ke fragmen. Asteris ledakan. Asteris. Kedua fragmen itu saling bertabrakan. Setelah itu, mereka berubah menjadi cairan hitam putih sebelum kembali mengambil bentuk fragmen yang lebih kuat. Akhirnya, ia menjadi tenang dan disegel di inti planet oleh Sister Orb sehingga kekuatannya tidak akan memengaruhi alam dimensi itu sendiri. Jadi kita mendapatkan satu lagi, sepertinya, komentar Rowan, mengamati fragmen di tengah planet dengan inderanya. Ryan, yang telah mengirim bengkel pandai besi kembali ke dalam, mengangguk, begitu pula semua ahli yang membantunya dalam pekerjaan itu. Benar, kita benar-benar semakin dekat dengan tujuan akhir kita. Mungkin memperbaiki yayasan semesta benar-benar mungkin. Turen kemudian muncul di sana, setelah dipanggil oleh si kembar. Tentu saja, ini adalah avatarnya. Termasuk fragmen yang kumiliki di alam dimensiku ke dalam jalan temporal, sekarang kau memiliki 10 dari mereka secara total. Hanya tinggal 4 lagi. Ryan merenung sejenak setelah mendengar itu, jadi dia menatap Turen. Ayah, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu benar-benar hanya seorang ahli alam dewa tingkat puncak? Semua orang menatap Turen dengan heran, kecuali Rowan. Dia sepertinya ingin menanyakan hal yang sama. Turen menggaruk bagian belakang kepalanya. Tentu saja, aku adalah ahli alam dewa tingkat puncak. Tidak ada yang pernah melampaui alam ini. Ryan menggelengkan kepalanya. Kau tahu itu bukan yang sedang kubicarakan. Akhirnya, Turen menghela napas dan mengangguk. Baiklah, aku berencana untuk memberitahumu cepat atau lambat. Memang, aku juga termasuk makhluk yang bisa kau anggap sebagai semi-celestial. Jadi, bagaimana kau bisa tahu? Fakta bahwa kau aman di alam dimensi di dalam jalan temporal, Rowan menjawab. Setelah kami mengetahui keberadaan semi-celestial, semakin aneh saja mereka tidak mengunjungimu di tempat itu. Kurasa lingkungan jalan temporal yang kacau tidak cukup untuk mencegah mereka mengejarmu. Ryan mengangguk. Benar, terutama karena semi-celestial diizinkan untuk bergerak jika targetnya adalah semi-celestial lainnya. Kamu bilang kamu pernah dikejar di masa lalu dan harus menciptakan alam dimensi ini di jalur temporal. Hanya semi-celestial yang bisa menjadi ancaman bagimu. Selain itu, Rowan dan aku tahu bahwa fragmen yayasan semesta adalah salah satu dari sedikit hal di semesta ini yang dapat membuat semi-celestial keluar dari pengasingan mereka. Jadi itu sudah jelas. Turen mengangkat bahu. Yah, itu benar. Aku memang seorang semi-celestial. Apa, menurutmu aku memanfaatkanmu untuk mengumpulkan fragmen untukku? Tidak, Ryan dan Rowan langsung menggelengkan kepala. Kami yakin kau tidak akan pernah melakukan itu. Kami hanya tidak tahu alasan merahasiakannya sampai sekarang atau bahkan lebih lama lagi jika kami tidak dapat menyimpulkannya. Oh, Turen mengerti. Sebenarnya itu alasan yang cukup sederhana. Alasan yang sama mengapa Sister Orb milikmu hampir tidak pernah berbicara tentang alam yang lebih tinggi sebelum kau benar-benar mendekatinya. Mengetahui terlalu banyak hal mungkin akan merugikan kultivasimu, jadi kupikir akan lebih baik jika kau hanya fokus pada apa yang sedang kau lakukan saat ini. Itulah yang saya setujui sepenuhnya. Kesan Suster Orb terhadap Turen langsung meroket. Mendapat pujian bukanlah hal yang biasa ketika berhadapan dengan si kembar. Rowan melirik Turen sejenak dan mengangguk. Baiklah, sebagai seseorang yang telah melatih banyak murid dan sebagainya, aku setuju ini adalah pilihan terbaik. Dia kemudian tersenyum tipis. Bagaimanapun, cukup baik mengetahui aku memiliki semi-celestial yang dapat kugunakan di masa depan. Gunakan. Turen merasa tak berdaya. Begitukah caramu berbicara dengan ayahmu? Maksudmu, si pembohong yang membodohi ibu selama puluhan tahun. Ayah itu. Rowan membalas dengan mendengus. Aduh, Turen yang malang dipukul tepat di bagian yang sakit. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Bab 2583. Ayo kita keluar. Kita tidak ada urusan lagi di sini, kata Rowan, melangkah keluar dari alam dimensi permata jiwa terlebih dahulu. Ryan mengikutinya tepat di belakang, meninggalkan semua orang di alam dimensi. Tidak lama kemudian, Ryan dan Rowan pergi menemui Huban, yang sudah kembali ke kamarnya. Ketiga anggota ras esensi alam keilahian puncak sudah ada di sana, siap untuk mulai mempercepat waktu di sekitar Huban.
Mereka belum memulainya karena Huban tahu si kembar akan datang menemuinya sebelum pergi. Jadi, apakah semuanya terjadi seperti yang kau harapkan? Ryan mengangguk sambil tersenyum. Ya, kami telah menemukan kembali fragmen itu. Apakah kau benar-benar setuju kami membawanya pergi? Kami bahkan sudah siap seandainya kau memutuskan untuk mengambilnya sendiri setelah kami berhasil menyingkirkan energi Extinction Sphere. Huban tidak terkejut dengan itu. Kau benar berpikir seperti itu. Bagaimanapun juga, ini adalah dunia kultivasi. Namun, tidak perlu membahas topik ini. Aku tidak akan mengambilnya darimu. Dengan ini, aku telah menyelesaikan bagianku dari kesepakatan ini. Aku mendapatkan sistem komunikasimu, dan kau mendapatkan fragmen. Kita bisa berpisah mulai sekarang. Rowan jelas tidak mengeluh tentang hal itu. Kalau begitu, kami pamit dulu. Saat si kembar mendekati pintu keluar, Ryan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Tapi kau tidak keberatan jika kami datang berkunjung di masa mendatang, iya? Hanya untuk bersenang-senang. Huban terdiam sejenak, namun pada akhirnya, ia hanya menerimanya. Selama kau tidak membocorkan lokasi rumah kami, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Sejujurnya, ia cukup menghargai si kembar. Mereka jauh melampaui ekspektasinya, bahkan dengan jaminan dari Kavan. Tidak perlu merusak hubungan hanya karena mereka mengakhiri kesepakatan. Si kembar kemudian meninggalkan kota tersembunyi milik Essence Rache dan kembali ke pasukan. Di sana, Rowan memanggil Ryan kembali ke alam dimensi permata jiwa, yang membuatnya bingung. Apa masalahnya? Rowan meliriknya dan mulai menjelaskan. Aku belum pernah memberitahumu sebelumnya karena itu mungkin membuatmu kehilangan konsentrasi pada tugasmu. Sekarang setelah kau selesai dengan fragmen, sebaiknya aku ceritakan apa yang terjadi. Rowan kemudian bercerita kepada Ryan tentang kristal hitam yang dapat membuka ingatan masa lalu Rowan. Ia menceritakan kepada Ryan bagaimana kristal itu mulai memanggil Rowan dengan cara yang aneh sejak totem jerami muncul di alam dimensi permata jiwa. Ia menjelaskan semuanya secara terperinci, sehingga Ryan akan mengetahui gambaran lengkapnya. Ryan segera memahami inti permasalahannya. Jadi masalahnya di sini adalah Kavan senior kemungkinan besar tahu tentang hal itu, kan? Rowan mengangguk. Aku cukup yakin Master sangat menyadari hal itu. Gragatus sekarang sedang mencari alam tersembunyi itu, jadi Kavan pasti akan datang ke sisi alam semesta ini suatu saat nanti. Ryan merenung sejenak. Apakah dia benar-benar akan datang? Lagi pula, kau sudah pernah mendengarnya sebelumnya. Mudah untuk membuka jalan dari sisi lain ke sisi alam semesta ini. Namun, sebaliknya tidak mungkin. Rowan tersenyum dingin. Dan apa sebenarnya yang menghentikan salah satu roh kematian Kavan untuk membuka jalan baginya untuk kembali setelah dia selesai dengan alam tersembunyi ini? Selain itu, ini adalah salah satu dari sedikit hal yang diyakini oleh semi-celestial dapat membantu mereka melampaui ambang batas dan memasuki alam surgawi. Bahkan jika dia tidak bisa kembali, apakah menurutmu dia akan menyerahkan perubahan ini? Aku tahu aku pasti akan melakukannya. Ryan harus mengakui bahwa Rowan benar. Yah, kita tidak benar-benar tahu apakah ada roh kematian lain di level semi-celestial, jadi itu masuk akal. Selain itu, aku juga tidak akan kehilangan kesempatan ini. Apakah menurutmu dia punya niat buruk terhadapmu? Tidak, Rowan menggelengkan kepalanya. Jika dia melakukannya, dia tidak akan membiarkanku kembali ke sisi semesta ini. Dia akan tetap berada di sisinya, bahkan dengan paksa karena aku memiliki hubungan dengan alam tersembunyi itu. Dia mengizinkanku untuk kembali dan menemukan petunjuk ini sendiri, cara yang sangat lugas dan, pada saat yang sama, menjengkelkan untuk menunjukkan bahwa semuanya pada akhirnya adalah keputusanku. Kentucky, yang juga ada di sana, tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Baiklah, lalu, apa masalahnya? Aku tidak menyebutkannya sebelumnya, tetapi aku yakin kau mengkhawatirkan sesuatu yang lain selain ini. Tampaknya ada sesuatu yang lebih membebani pikiranmu daripada hubunganmu dengan alam tersembunyi ini. Rowan menatap Kentucky dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Namun, sebelum dia mengatakan apapun, Ryan menyela. Ayolah, Kentucky, bukankah sudah jelas? Ryan juga memperhatikan itu dan bahkan lebih dari itu. Jelas. Kentucky tidak mengerti. Bukan hanya dia, tetapi Luan, Celis, dan Sister Orb, yang juga mendengar percakapan itu, juga tidak mengerti. Apa yang jelas? Ryan mengangkat bahu sambil mendesah.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hubungan ini, Rowan harus menghancurkan kristal hitam, yang pada akhirnya akan membuka ingatan masa lalunya. Nah, begitu ingatan masa lalunya menyatu dengan ingatannya yang sebenarnya, siapa yang akan menjadi Rowan yang sebenarnya? Apakah kehidupan masa lalu Rowan akan mengambil alih kendali? Apakah Rowan ini akan terus memegang kendali? Atau, pilihan yang paling mungkin terjadi, apakah kedua ingatan akan menyatu, dan Rowan yang sama sekali baru akan muncul? Ah, Celis, Kentucky, Luan, dan Sister Orb akhirnya memahami kesulitan Rowan. Memang, itu keputusan yang cukup sulit untuk diambil. Kasihan Rowan. Kasihan Rowan, dasar brengsek. Rowan sama sekali tidak menyukai semua rasa kasihan itu. Aku tidak peduli dengan rasa kasihanmu. Sesaat kemudian, ia melanjutkan. Namun, Ryan benar. Yang menggangguku adalah prospek bahwa aku akan berhenti menjadi diriku sendiri. Ryan segera menjawab. Aku bahkan tidak tahu apa yang kau khawatirkan. Jawabannya sederhana, kau tidak boleh menghancurkan kristal itu. Siapa yang cukup bodoh untuk mengambil risiko seperti itu? Lagi pula, kita tidak perlu pergi ke alam tersembunyi ini. Dengan pilmu, kecepatan pemahaman hukum kita sudah sangat cepat. Sederhananya, tidak ada gunanya membuka ingatan seseorang yang telah meninggal selama bertahun-tahun. Lempar saja ke suatu sudut alam dimensi permata jiwa dan segel selamanya. Bab 2584. Semua orang menatap Ryan dengan heran. Namun, setelah merenung sejenak, mereka semua harus mengakui bahwa kata-kata Ryan sangat masuk akal. Itu tentu saja termasuk Rowan. Tidak kusangka aku akan setuju denganmu semudah itu. Senyum Ryan melebar. Oh, wah, itu baru kejutan. Kupikir kau akan mengamuk hanya karena tidak setuju denganku. Rowan tampak tidak peduli. Katakan apapun yang kau inginkan. Faktanya, kata-katamu masuk akal. Suster Orb, segel saja kristal ini di suatu tempat dan simpan dengan aman. Pemandangan yang begitu mengharukan. Mungkinkah mimpiku akhirnya menjadi kenyataan? Apakah kalian berdua mulai merasakan cinta persaudaraan? Mulut si kembar berkedut. Jangan coba-coba. Hahaha. Sister Orb tertawa terbahak-bahak dan memindahkan kristal hitam itu. Baiklah, aku akan mengurusi benda itu. Kecuali Rowan memintanya, tidak akan ada yang bisa menyentuh kristal hitam itu lagi. Yah, bohong kalau semua orang bilang mereka tidak penasaran. Lagi pula, kehidupan macam apa yang dimiliki Rowan sebelum ia menjadi salinan roh kematian. Tapi sekali lagi, gagasan kehilangan diri sendiri jelas menakutkan bagi siapapun, dan bahkan Rowan pun tidak terkecuali. Setelah keputusan itu, Ryan mengganti topik pembicaraan. Baiklah, lupakan saja ingatan Rowan yang tersegel. Mungkin ada orang yang menyebalkan seperti dia, jadi kita tidak akan kehilangan apapun. Sebaliknya, aku ingin melihat kemana kita akan pergi dari sini. Rowan mengabaikan bagian yang mengganggu dari komentar itu dan mulai berbicara. Dari fragmen-fragmen Yayasan Semesta yang kita ketahui, hanya satu yang tampaknya layak untuk dicari. Benua Hustis, kata Luan. Dua lainnya yang kami tahu adalah relik dunia bawah, meskipun kami tidak yakin. Mengenai yang terakhir, malaikat tertinggi Gabriel seharusnya memilikinya. Tak satu pun dari keduanya tampaknya mungkin untuk diperoleh. Ryan menggelengkan kepalanya, menunjukkan fakta yang diketahui semua orang. Apakah kau benar-benar berpikir Gabriel memiliki fragmen? Celis, yang masih di sana, setuju dengan Ryan. Menurutku Ryan benar. Semua malaikat berada di bawah pengaruh cacing jiwa selama ini, termasuk malaikat tertinggi seperti Gabriel. Sulit bagiku untuk percaya Romario, ayah Ryan yang lain, tidak mengambilnya dari Gabriel saat ia mengendalikan Gabriel. Rowan merenungkan sejenak tentang masalah tersebut. Jika memang demikian, maka mungkin akan lebih mudah. Apa maksudmu? Tanya Ryan heran. Rowan kemudian menjelaskan. Pikirkanlah, jika fragmen itu masih di tangan Gabriel, itu berarti kita harus mempertimbangkan seluruh ras malaikat jika kita memutuskan untuk merampoknya. Namun, jika Romario memilikinya, maka hanya Romario yang memilikinya. Aku akan memilih Romario daripada seluruh ras malaikat kapan saja. Ryan tidak memikirkan hal itu. Oh, itu memang kabar baik. Ini semua hanya teori. Bagaimana kita bisa memastikan hal seperti itu? Rowan dengan cepat menepis gagasan itu. Tidak, kami hanya menunjukkan kemungkinan. Terlepas dari apakah itu Romario atau Gabriel,
keduanya adalah malaikat tertinggi tahap puncak. Kami sama sekali tidak berdaya melawan para ahli seperti itu. Kalau begitu, kurasa sudah diputuskan, Kentucky akhirnya bicara. Kita akan pergi ke benua Hustis. Kami akan, Ryan tersenyum, setelah kami mengunjungi sekte sistem ras naga. Ah, baru saat itulah Kentucky mengingat kesepakatan yang dibuat si kembar dengan Gragatu. Benar sekali, akhirnya kita bisa menunjukkan diri. Rowan memperingatkan mereka. Tidak apa-apa kalau kita pergi, tapi kita harus merahasiakan penampilan kita sampai di sana. Bahkan jika Gragatu berhasil mengeluarkan kekuatan utama dari pantat kita, itu tidak berarti semua orang akan mematuhinya. Lagi pula, seharusnya sudah cukup jelas bahwa bahkan Frufes sudah menyadari identitas kita. Semua orang jelas tidak mempermasalahkan perkataan Rowan. Pada hari yang sama, Ryan keluar dari alam dimensi permata jiwa, tentu saja dengan menggunakan wujud lain. Ia memutuskan untuk melakukan perjalanan itu sendiri lagi. Saat Ryan berjalan menuju formasi teleportasi jarak jauh terdekat, segalanya menjadi jauh lebih menarik di tempat lain. Gugus Menteval, gugus yang terdiri dari lebih dari 300 galaksi. Di salah satu galaksi tersebut, yang cukup dekat dengan ujung alam semesta, terdapat bintang raksasa terang yang membakar sisa bahan bakarnya. Karena peristiwa kacau yang terjadi di sekitarnya, siapapun yang memiliki pengetahuan tentang alam semesta akan dapat mengetahui bahwa bintang ini akan segera mengalami supernova. Itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Mengingat banyaknya bintang di alam semesta, Anda pasti akan menemukan satu atau beberapa bintang yang mengalami supernova sesekali. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak bintang yang mengalami supernova. Namun, di suatu tempat di tata surya yang sama, ada artefak heksagonal yang melayang-layang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di sekelilingnya, ribuan alat heksagonal yang lebih kecil dapat terlihat, semuanya mengarah ke bintang yang akan meledak. Artefak heksagonal itu tidak lain adalah Hex, suar ruang angkasa semesta yang pernah digunakan untuk menemukan semesta ini. Alat itu telah berhenti bekerja sejak lama, dan setelah bertahun-tahun, roh artefak Hex lahir di dalamnya. Sebagai roh artefak perangkat itu, Hex tidak butuh waktu lama untuk memahami siapa dirinya dan bagaimana cara mengoperasikan dirinya sendiri. Dia bahkan memiliki basis data yang luas dengan banyak informasi mengenai teknologi semesta tempat tubuhnya diciptakan. Jika ada seseorang yang benar-benar dapat mengetahui lebih banyak tentang formasi sirkuit daripada kelompok master formasi Ryan, orang itu adalah Hex. Terakhir, berkat kemampuan Hex mengenai kendali atas kekuatan waktu yang memungkinkan alam dimensi permata jiwa memperoleh formasi manipulasi waktu. Bab 2089. Pada saat itu, Hex menatap bintang yang akan meledak itu dengan sedikit khawatir. Setelah terpisah dari si kembar, Hex mencoba melangkah lebih jauh, mencoba berevolusi. Namun, sebagai peralatan yang sangat canggih, ia tidak memiliki teknologi yang diperlukan untuk mewujudkannya. Pada akhirnya, ia membuat keputusan. Hex akan mengaktifkan suaranya dan membuatnya begitu kuat sehingga semesta lain pasti akan menemukannya. Bab 2585. Salah satu alasan mengapa Hex tidak dapat berevolusi adalah kurangnya teknologi yang dibutuhkan. Namun, yang terpenting, adalah fakta bahwa si kembar telah mengambil fragmen yayasan semesta. Kekuatan fragmen itulah yang membantu Hex memahami kekuatan waktu dengan sangat baik. Sekarang, satu-satunya kesempatannya adalah menemukan jalan kembali ke semesta lingan. Namun, dia juga benar untuk khawatir tentang tindakannya. Sudah terlalu lama berlalu sejak suaranya berhenti bekerja. Setelah dia lahir di dalamnya, dia juga tidak mengaktifkannya. Apakah alam semesta lingan masih ada? Bagaimana jika dia memanggil kekuatan lain? Lagi pula, sudah cukup waktu berlalu bagi seluruh kekaisaran untuk menghilang dan muncul berkali-kali. Itu belum semuanya. Bahkan jika itu masih lingan, dan bahkan jika lingan masih diperintah oleh kekuatan yang sama seperti saat itu, bisakah dia mengetuk pintu mereka begitu para ahli alam semesta lingan tiba? Roh artefak Hex menghuni properti alam semesta lingan. Pertama-tama, dia menjelaskan kepada si kembar saat itu bahwa suar alam semesta ruang temporal ini seharusnya tidak mampu menghasilkan roh artefak. Itu hanya terjadi karena ia kehilangan koneksinya dengan alam semesta lainnya. Dia mungkin malah terhapus dari suar, atau mereka mungkin memutuskan untuk menghancurkan suar bersama Hex sama sekali. Selain itu,
Hex menyebutkan sebelumnya bahwa dia mungkin akan hancur begitu Suar melakukan kontak karena memang dirancang seperti itu. Masalah lainnya adalah mengenai alasan mengapa tidak ada yang kembali ke alam semesta ini sejak kemunculan pertama Extinction Sphere. Dari teori Ryan dan Rowan, alam semesta lain di luar sana menganggap alam semesta ini telah dihancurkan oleh Extinction Sphere. Tentu saja, tidak ada yang kembali. Namun, bagaimana jika Hex aktif sekarang? Bab 2067. Kekhawatiran seperti inilah yang membuat Hex butuh waktu lama untuk mengambil keputusan ini. Setelah memastikan bahwa ia benar-benar tidak bisa menjadi lebih baik tanpa fragmen fondasi semesta, ia akhirnya memutuskan untuk mengambil risiko. Hex berada di dunia bawah sebelumnya, yang merupakan alam lain di semesta yang sama tetapi dipisahkan oleh kekuatan ruang. Pertama-tama ia harus menemukan cara untuk kembali ke semesta yang normal, tempat alam dewa atau alam fana berada. Beruntung baginya, perang antara iblis dan alam dewa memberinya kesempatan yang sempurna untuk menggunakan lintasan temporal. Ia melewati lintasan temporal ketika perang baru saja dimulai, dan iblis masih memiliki kendali penuh atas lintasan temporal. Tentu saja, ia tidak bergabung dalam upaya perang apapun. Ia sekuat ahli alam ruang waktu awal, jadi mudah baginya untuk menghindari semuanya dan keluar dari alam dewa. Terutama karena penghalang benua Hyoumu tidak menyalurkan energi ke lapisan perlindungan di sekitar alam dewa. Ia dengan mudah melewati lapisan yang jauh lebih lemah yang ada di sana sekarang. Bahkan jika itu tidak terjadi, Hex pasti memiliki kekuatan untuk melewatinya. Dari sana, Hex berupaya memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dan mulai merekonstruksi kemampuan suarnya. Ia kehilangan koneksi dengan semesta lain, jadi ia harus memaksakannya. Ia membutuhkan sinyal yang jauh lebih kuat yang mampu memberitahu siapapun yang mengawasi. Sebaiknya semesta lingan. Meskipun demikian, semesta manapun yang mampu mendeteksi sinyalnya dan datang ke semesta ini harus memiliki teknologi yang dibutuhkan Hex. Dengan energi ledakan matahari ini, aku seharusnya bisa menghasilkan sinyal yang cukup kuat selama beberapa detik. Itu akan mencakup koordinat alam semesta ini di Great Void. Tapi, haruskah aku melakukannya? Hex ragu sejenak. Namun, pada saat itulah matahari mulai runtuh ke dalam. Hex cukup dekat untuk mengumpulkan energi yang dibutuhkannya dan cukup jauh untuk menahan ledakan. Jika dia ingin menyerah, sekaranglah saatnya. Namun, dia menguatkan tekadnya, mengetahui bahwa dia telah mencoba semua yang dia bisa. Kemudian, lubang hitam baru lahir di alam semesta, hasil dari ledakan bintang supermasif tersebut. Adapun Hex, dia telah mundur sementara semua bagian alat heksagonal lainnya hancur dalam peristiwa supernova. Meskipun demikian, Hex tidak peduli karena dia berhasil menghasilkan energi yang diperlukan agar sinyal kuat itu keluar. Hex menggunakan gerbang spasial untuk pergi ke tata surya lain yang jauh, mendarat di planet tandus yang tidak cocok untuk kehidupan. Di sana, ia memeriksa semua peralatan suar ruang angkasa semesta miliknya, menunggu untuk melihat apakah ada respons. Akhirnya, sebuah cahaya menyala di dalam Hex, membuat rohnya bergetar. Sebuah koneksi terbentuk, menunjukkan bahwa seseorang memang menerima sinyalnya dan mencoba mengaktifkan suaranya. Dalam beberapa saat berikutnya, perhitungan yang tak terhitung jumlahnya terjadi di dalam tubuh Hex sementara koneksi itu menjadi semakin kuat. Hex mengamati semuanya, mengetahui dengan tepat apa yang terjadi. Sepertinya alam semesta lisan ini telah banyak bergerak di Great Void. Sisi lain sedang mencoba menghitung posisi barunya sekarang. Koordinat yang saya tawarkan tampaknya tidak banyak berguna lagi. Akhirnya, konfirmasi muncul dalam sistem suar. Jika Hex memiliki tubuh, dia pasti akan mendesah saat ini. Sekarang tidak ada jalan kembali. Bahkan jika aku harus dihancurkan saat ini juga, koordinatnya telah ditemukan. Hex kemudian dengan paksa menonaktifkan suarnya. Itu tidak penting lagi, dan dia jelas tidak ingin ditemukan. Setidaknya sepertinya pihak lain tidak memiliki kekuatan untuk menghilangkan keberadaanku dari suar ini dari jarak jauh, yang sudah merupakan nilai tambah. Kekhawatiran pertamaku untuk dihancurkan segera kini hilang. Dia kemudian membuka gerbang spasial lainnya dan meninggalkan area tersebut. Dengan kendalinya yang jauh lebih tinggi atas kekuatan waktu dibandingkan dengan mereka yang selevel dengannya, dia mampu menempuh jarak banyak galaksi dalam waktu singkat. Ketika dia keluar sekali lagi, dia memeriksa Hex peta bintang yang dia buat sendiri saat dia menjelajahi alam semesta, melihat lokasi alam dewa. Itu membuatnya berpikir tentang jalur temporal,
dunia bawah, surga, alam fana, Del. Aku ingin tahu bagaimana kekuatan alam semesta ini akan bereaksi begitu pengunjung baru tiba. Saat itulah dia teringat alat komunikasi heksagonal yang dia tinggalkan di tangan si kembar bertahun-tahun yang lalu. Alat itu dapat digunakan untuk menghubunginya dan, pada saat yang sama, menghubungi si kembar kembali. Namun, si kembar tidak pernah menggunakannya. Hex merenungkannya sebentar. Mungkin aku setidaknya harus memperingatkan mereka. Bab 2586. Kembali ke alam dewa, Ryan tiba di depan wilayah ras naga. Atau, lebih tepatnya, di depan area pusatnya, di mana Anda juga dapat menemukan sekte sistem. Tak perlu dikatakan lagi, naga yang bertanggung jawab atas keamanan segera keluar untuk menanyakannya. Siapa kau? Tidak, bagaimana kau bisa sampai sejauh ini ke wilayah ras naga? Tanya sang naga, karena tidak dapat melihat kultivasi Ryan. Ryan tersenyum menanggapinya sebelum tubuhnya bersinar dengan cahaya putih. Semua naga bersiap menyerang, mengira Ryan akan mencoba sesuatu. Namun, tidak terjadi apa-apa. Satu-satunya perubahan adalah penampilan Ryan berubah total, kembali ke wujud aslinya. Ini, bagaimana mungkin para naga, yang sudah lama mencari si kembar, tidak mengenali pria di depan mereka. Itu Ryan. Cepat, kelilingi dia. Kita tidak bisa membiarkannya lolos. Ryan tidak berbuat apa-apa dan hanya melihat naga itu muncul di sekelilingnya. Berhenti. Namun, sebelum mereka melakukan apapun, sebuah suara kuat yang dipenuhi energi surgawi bergema dari area sarang naga. Sesaat kemudian, seekor naga besar turun di tengah kerumunan, berhenti tepat di depan Ryan. Melihatnya, Ryan akhirnya berbicara. Lama tidak bertemu, Frasco Senior. Frasco bukanlah naga surgawi tetapi cukup umum. Namun, dia adalah salah satu yang tertua yang masih hidup dan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas. Ryan telah bertemu kembali saat Ryan tinggal di wilayah ras naga. Pelacaknya jelas tidak hadir, karena dia ikut serta dalam perang melawan iblis. Frasco, sebagian besar karena pengalamannya, yang tetap tinggal dan mengurus berbagai hal dengan naga tingkat tinggi lainnya. Kau punya cukup banyak nyali untuk muncul di sini lagi setelah menghilang tanpa jejak bertahun-tahun yang lalu. Ryan mengangkat bahunya. Aku tidak punya banyak pilihan, bukan? Akulah yang menemukan sistem komunikasi, jadi kau tidak bisa membiarkanku jatuh ke tangan orang lain. Meskipun aku tidak dipenjara di dalam sel, aku tetap tidak bisa meninggalkan wilayah ras naga. Itu hanyalah penjara yang lebih besar. Frasco mendengus tetapi tidak membantah pernyataan Ryan. Ras naga memang tidak berniat membiarkan Ryan dan kelompoknya pergi. Jadi, apakah menurutmu kalian bisa melarikan diri sekarang? Ryan menggelengkan kepalanya. Kenapa aku harus kabur? Kita berdua tahu bahwa sekarang aku punya jalan bebas ke seluruh alam dewa. Atau mungkinkah Senior Rawor tidak mendengar kabar dari Flinyu dan terutama Senior Gragatu? Aku menolak untuk percaya pada seseorang yang berpengetahuan sepertimu yang tidak tahu tentangnya. Mulut Frasco berkedut, ingin membalas. Namun, Ryan benar. Flinyu telah berkunjung dan menggunakan token Gragatu untuk memperingatkan mereka agar tidak mencoba apapun terhadap si kembar lagi. Tentu saja, Frasco bukan orang bodoh. Gragatu adalah manusia, dan ini adalah wilayah binatang iblis. Gragatu tidak punya hak bicara di tempat ini. Namun, ketika Frasco menghubungi Semi Celestial dari ras binatang iblis mereka dan melaporkan kejadian ini, Semi Celestial hanya menyuruhnya untuk mengikuti perintah tersebut. Jadi, dengan kata lain, Ryan memang tidak bisa ditangkap oleh mereka lagi. Namun, siapakah Frasco? Orang itu memiliki terlalu banyak pengalaman, jadi dia langsung melihat celah dan telah menunggu si kembar muncul. Yah, memang benar bahwa kami tidak bisa mengejar kelompokmu lagi, selama kau tidak melakukan apapun yang dapat menimbulkan masalah bagi ras naga kami. Ryan mengangguk. Aku memang tidak berniat membuat masalah. Bagus. Frasco puas dengan jawaban itu. Kalian semua, kirim orang ini keluar dari wilayah ras naga. Itu saja. Apalagi Ryan dan para naga lainnya yang terkejut mendengar kata-kata itu. Ryan segera bereaksi. Kamu tidak bisa melakukan itu. Aku datang untuk menemui istriku. Frasco mendengus menanggapi. Ya, sayang sekali. Ini adalah wilayah ras naga, dan apapun yang terjadi di sini adalah masalahku. Jika aku mengatakan kau tidak diterima di dalam, maka kau tidak diterima di dalam.
Atau apa? Apakah kau akan memaksakan diri untuk menjadi kenyataan? Frasco berbalik dan berbicara di telinga Ryan. Atau, mungkinkah kau berniat untuk memaksa masuk dan membuat kami kesulitan? Tidak ada yang bisa membuatku lebih bahagia. Ryan merasa tidak bisa berkata apa-apa. Namun, Frasco benar. Ini adalah wilayah ras naga, dan dia berada di area pusat mereka. Bahkan jika kekuatan alam dewa tidak dapat mengejar si kembar lagi, tidak ada yang mengatakan apapun bahwa mereka semua harus menerima kunjungan si kembar dengan tangan terbuka. Ayolah, senior, bukankah aku yang membangun sistem komunikasi untuk ras binatang iblismu? Tidakkah kau pikir kau berutang sedikit padaku? Ryan hanya bisa menggunakan kartu itu. Namun Frasco tertawa. Hahaha, memang, kau melakukannya. Sebagai gantinya, kami mengurus keluarga dan sektemu selama bertahun-tahun ini. Tidak hanya itu, kami juga menyediakan semua materi yang mereka minta untuk melanjutkan penelitian mereka yang menyenangkan. Mereka benar-benar suka bermain dengan sistem sirkuitmu ini. Anggap saja itu sebagai bantuan yang diberikan. Ryan akhirnya mengerti bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ryan tahu Frasco sedang menunggu sesuatu, dan Ryan tahu persis apa itu. Baiklah, apa yang diinginkan senior dariku? Ketahuilah bahwa aku benar-benar tidak bisa tinggal lama. Aku masih punya banyak hal yang harus kulakukan di luar sana. Jika itu satu-satunya permintaanmu, maka kurasa aku harus berkunjung lagi di masa mendatang. Senyum Frasco semakin lebar. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang menemukan sistem komunikasi, kau benar-benar pintar. Jangan khawatir, aku tidak berniat mengurungmu di ras naga. Sejujurnya, sudah terlalu lama sejak sistem komunikasimu pertama kali muncul. Kami sudah menerima laporan bahwa para iblis kurang lebih sudah memahami cara kerjanya dan mereka mulai mengujinya sendiri. Tentu saja, tanpa orang-orang sepertimu, mereka akan membutuhkan waktu beberapa kali lebih lama untuk mencapai level yang sama dengan kita. Lagi pula, inti sistem hanya dapat ditemukan di sini dan di ras humanoid. Itulah satu hal yang harus mereka cari tahu sendiri. Ryan tidak terkejut dengan hal itu. Itu ternyata lebih cepat dari yang kuharapkan. Ia lalu kembali ke topik utama. Jadi, apa yang kau butuhkan? Bab 2587. Hak admin, Frasco berbicara, sudah tahu persis apa yang diinginkannya. Ryan bertanya balik, bingung. Maksudmu hak untuk mengoperasikan sistem komunikasi? Kenapa kau menanyakan hal seperti itu? Sistem ini dibuat untukmu, jadi naga sepertimu, pelacake, dan pakar top lainnya seharusnya sudah memiliki kendali penuh atas sistem ini. Namun, Frasco menggelengkan kepalanya. Jangan anggap aku bodoh, bocah kecil. Aku sudah hidup jauh lebih lama darimu. Aku mungkin tidak punya cara untuk membuktikannya, tetapi aku benar-benar yakin kau punya beberapa jenis akses berbeda ke sistem komunikasi yang memungkinkanmu menggunakannya tanpa terdeteksi siapapun. Nah, Frasco benar soal itu. Ryan bisa menggunakan sistem itu sesuai keinginannya, dan tak seorang pun bisa melihat apa yang telah dilakukannya. Ia telah mempersiapkannya saat ia masih di ras naga. Itu adalah bagian dari program inti sistem komunikasi, jadi Anda tidak bisa begitu saja menghapusnya karena beberapa rune sirkuit khusus digunakan dalam konsepnya. Namun, Ryan masih ragu. Bahkan jika aku punya akses semacam ini, kenapa kau menginginkannya? Kalian para naga sudah bisa mengakses semua yang ada di dalam sistem, semua fiturnya. Belum lagi, sistem ini sedang dikembangkan di sini, di bawah pengawasanmu, jadi kau pasti punya ide sendiri juga. Frasco tidak menyangkalnya. Ya, tapi itu masih di bawah kualifikasimu. Ya, aku tahu kita sudah bisa menggunakan semua yang ada di dalam sistem. Namun, apa yang menghentikanmu untuk tiba-tiba menggunakan hakmu untuk membuat masalah di dalam? Bahkan istrimu, Kia, tampaknya tidak bisa menyingkirkannya. Dia bahkan tidak bisa menemukannya. Aku menyuruh master formasiku sendiri mencarinya di mana-mana, tetapi mereka juga tidak bisa menemukannya. Ryan tersenyum tipis. Kia pasti tahu dia punya kredensial seperti itu, dan Ryan menggunakannya untuk berkomunikasi dengannya tanpa diketahui siapapun. Namun, memang benar bahwa dia tidak bisa menghapusnya meskipun dia mau. Bukan berarti dia akan melakukannya, Ryan yakin. Ryan menatap Frasco, dan lelaki itu tampak sangat yakin. Baiklah, aku tidak berniat membuat masalah bagi ras naga selama mereka juga tidak pernah membuat masalah kepadaku.
Itu lebih seperti daya ungkit jika aku ditangkap lagi, atau terjadi sesuatu. Sekarang setelah aku mendapat jaminan dari senior Gragato, aku tidak benar-benar membutuhkannya lagi. Ryan kemudian mengeluarkan lencana komunikasinya dan membuat beberapa perubahan. Sesaat kemudian, Frasco menerima pemberitahuan di lencana komunikasinya sendiri. Seketika, jendela pilihan baru muncul di hadapannya, sesuatu yang sebelumnya tidak ia ketahui mungkin terjadi. Bayangkan kau bisa melakukan banyak hal tanpa sepengetahuan kami, Frasco mendesah. Berapa banyak percakapan pribadi kita yang pernah kau dengar? Tidak ada. Ryan langsung menjawab dengan tegas. Kau benar. Ras nagamu telah merawat istri dan anakku dengan baik. Aku tidak punya alasan untuk mengusik rahasia kalian sendiri. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang tidak dapat kubuktikan. Terserah kau mau percaya atau tidak. Frasco mengangguk. Baiklah. Namun, fakta bahwa aku memiliki akses ke sini tidak berarti kau tidak memilikinya. Yang kuinginkan adalah kau tidak ikut campur, atau kita tidak akan merasa aman dengan sistem komunikasi kita sendiri. Ryan kemudian melemparkan lencananya ke Frasco. Biasanya, lencana komunikasi terikat pada penggunanya, dan hanya dia yang bisa menggunakannya. Namun, Ryan yang menciptakannya, jadi lencananya sendiri jelas berbeda. Kau bisa memberikannya ke salah satu master formasi terpercaya yang ahli dalam sistem komunikasi. Mereka akan dapat mengetahui bahwa hanya lencana ini yang memiliki akses semacam ini hingga beberapa saat yang lalu. Lencana ini juga akan memungkinkanmu untuk mengintip bagian paling rumit dari pemrograman sistem, yang dapat mereka gunakan untuk memeriksanya. Frasco melihat lencana itu lalu kembali menatap Ryan. Izinkan saya bertanya, dan saya ingin jawaban yang jujur. Bahkan jika Anda kehilangan lencana ini, apakah Anda dapat menemukan jalan masuk ke sistem ini sendiri melalui metode lain? Ryan tersenyum menanggapi. Itu tergantung pada master formasi kalian. Tidak ada yang lebih memahami sistem komunikasi daripada aku. Pada saat yang sama, Ryan berpikir. Yah, Havek mungkin lebih tahu setelah sekian lama, tetapi dia tidak masuk hitungan, lalu dia melanjutkan bicaranya. Jika kalian tidak membangun perlindungan yang cukup baik, maka aku yakin aku bisa menemukan jalan masuk dan menyembunyikan jejakku. Frasco menyipitkan matanya sejenak. Ryan tidak punya alasan untuk mengungkapkan informasi itu, tetapi Frasco tidak akan percaya sebaliknya, bahkan jika Ryan mengatakan dia tidak dapat melakukan hal seperti itu. Itu sungguh tulus darimu. Bagaimana mungkin Ryan peduli pada saat ini? Apakah kamu lebih suka aku mengatakan sesuatu yang lain? Tidak, Frasco menggelengkan kepalanya, puas. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi kekurangannya. Lalu, menabrak. Frasco menghancurkan lencana komunikasi Ryan. Dia sudah memeriksanya, dan pada dasarnya lencana itu memiliki akses yang sama dengan lencananya sendiri sekarang. Lencana itu tidak perlu ada lagi, terutama karena lencana Ryan dapat digunakan oleh orang lain. Frasco berbalik dan mulai berjalan kembali ke sarang ras naga. Namun, sebelum itu, ia memerintahkan naga lainnya. Ryan dan kelompoknya bebas tinggal, tetapi mereka tidak diizinkan memasuki inti sistem komunikasi. Dimengerti, semua naga di sekitar menerima perintah itu, kembali ke pos mereka. Ryan mengangkat bahu. Selama dia bisa melihat Kia dan putrinya, dia baik-baik saja dengan itu. Ryan belum benar-benar memberitahu Kia dan Kalina bahwa kelompoknya telah kembali karena dia ingin membuat kejutan, jadi dia mulai membayangkan wajah mereka ketika dia tiba-tiba muncul. Namun, saat dia berjalan menuju sekte sistem di Ras Naga, suara Sister Orb bergema di benaknya. Bukan hanya di benaknya, tetapi juga di benak Rowan. Rowan, sepertinya Hex mencoba menghubungi kalian. Sister Orb tahu bahwa si kembar ingin berbicara dengan Hex suatu hari nanti, jadi dia menganalisis perangkat yang ditinggalkannya dan membuatnya agar perangkat itu dapat menerima pesan dari luar alam dimensi permata jiwa. Jika tidak, Hex tidak akan pernah dapat berkomunikasi dengan mereka jika mereka tidak membawa heksagon itu keluar dari alam dimensi. Hex, Ryan dan Rowan bertanya balik. Apa yang diinginkannya dari kita? Bab 2588. Jadi, begitu Ryan memasuki ras naga, dia juga menghilang, memasuki alam dimensi permata jiwa. Tentu saja, pintu masuk alam dimensi ada di sana, dan para ahli ras naga yang menonton dapat merasakannya dengan indera surgawi dan indera spasial alami mereka.
Mereka mengabaikannya dan terus melakukan hal-hal mereka sendiri. Di dalam dimensional realm, Ryan mencapai kubus heksagon kecil yang tampak seperti heks, meskipun jauh lebih kecil. Yang lain juga penasaran, jadi bahkan Celis pun tampak melihatnya. Lagi pula, tujuan sebenarnya heks adalah untuk memberi dampak. Hai, heks, lama ya. Ryan memulai dengan nada santai. Kupikir kamilah yang akan menghubungimu lebih dulu. Aku tidak menyangka kau yang akan menghubungi kami. Bagaimana kabarmu? Rowan melirik Ryan, tidak senang dengan semua omong kosong itu. Yah, Ryan mengabaikan saja wajahnya. Jawaban heks segera bergema di benak setiap orang yang memiliki indera surgawi di kubus segi 6 komunikasi. Lupakan basa-basinya. Aku menghubungimu hanya untuk memberitahu bahwa alam semesta lain telah mendeteksi lokasi alam semesta lisan. Tidak akan lama lagi pengunjung dari luar akan datang berkunjung. Apa? Semua orang terlonjak kaget mendengar informasi itu. Bagaimana bisa? Mereka semua mengira alam semesta kita telah lenyap karena Extinction Sphere. Mengapa mereka menemukan tempat ini setelah sekian lama? Karena aku mengirimkan sinyal, tentu saja, heks sama sekali tidak berbohong. Ada beberapa hal yang tidak dapat kucapai di alam semesta ini. Aku memerlukan teknologi asli alam semesta lingan atau alam semesta yang lebih maju. Rowan merasa aneh. Kaulah yang mengatakan kau tidak dapat menghubungi dunia luar karena kau akan menanggung risiko musnah. Saya melakukannya, dan risiko ini masih ada. Heks setuju dengan Rowan. Tetapi saya benar-benar telah mencapai batas di sini. Anda seharusnya lebih mengetahuinya daripada orang lain. Para pembudidaya akan mencari hampir semua metode yang memungkinkan untuk maju, berkali-kali tanpa mempedulikan masalah apapun yang mungkin ditimbulkannya bagi orang-orang di sekitar mereka. Beberapa bahkan mengorbankan orang lain untuk mencapainya. Saya tidak berbeda. Saya ingin berkembang, jadi saya harus melakukannya. Kau seharusnya meminta bantuanku. Ryan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluh. Aku juga sangat ahli dalam circuit reformations, dan aku berani mengatakan aku mungkin telah menemukan solusi untuk masalah teknologi apapun yang kau hadapi saat ini. Hex menganggapnya lucu. Suar yang kugunakan sebagai wadah ini merupakan teknologi paling canggih di alam semesta lingan saat diciptakan. Aku pernah melihat sistem komunikasi di alam dewa. Maaf aku harus mengatakan ini padamu, tapi kau masih terlalu jauh dari melakukan sesuatu yang mendekati teknologi yang digunakan dalam pembuatan suarku. Celis menghentikan mereka di sana. Cukup sudah. Apakah Ryan bisa menolongnya atau tidak, itu sudah tidak penting lagi. Faktanya, alam semesta mungkin dalam bahaya. Hex setuju dengan Celis di sana. Pohon itu benar. Ngomong-ngomong, saat itu, kalian menepati janji dan membebaskanku, jadi kupikir aku berutang sedikit saja padamu. Itulah sebabnya aku menghubungimu untuk memberitahu informasi ini. Apapun yang kau lakukan dengannya, itu urusanmu. Aku pergi sekarang, sampai lain waktu. Hex, tunggu. Ryan mencoba melanjutkan pembicaraan. Namun, Hex sudah memutuskan sambungan. Lupakan saja, sinyal yang datang dari luar benar-benar menghilang. Kamu dapat menggunakan perangkat ini untuk mencoba menghubungi Hex, dan dia akan menerima sinyalnya. Namun, jika dia tidak mau, dia tidak akan menjawab. Kemungkinan besar, dia akan mengabaikan panggilan itu sama sekali, bahkan tidak melihat pesannya. Suster Orb menjelaskan. Wajah Ryan berkerut, dan bahkan Rowan pun memasang ekspresi jelek. Kemampuan daya tarik takdir sialan ini. Tentu saja, itu akan menyebabkan omong kosong seperti itu. Ryan mengeluh keras. Rowan mengangguk. Tidak heran aku pikir semuanya berjalan dengan sangat baik akhir-akhir ini. Kami mendapat banyak fragmen, menggunakan formasi teleportasi sirkuit dan tidak jatuh ke wilayah berbahaya, menemukan bintang kami sendiri dan menerobos dalam kultivasi tubuh kami. Setelah begitu banyak pasang surut, sistem sialan ini pasti harus menjatuhkan kami dengan pukulan berat. Ryan dan Rowan kemudian menatap Sister Orb, dia sangat terkejut. Hei, jangan lihat aku. Aku tidak mengendalikan fitur daya tarik takdir dari sistem ini, oke. Ryan hanya bisa pasrah pada takdir. Terserahlah. Pertama-tama, alam semesta sudah dalam risiko menghilang, jadi apa salahnya menambah sedikit bahaya. Siapapun yang datang dari luar, itu akan menjadi sesuatu yang harus diselesaikan oleh kekuatan alam semesta kita. Luan harus bertanya, jadi, apakah kau akan memperingatkan semua orang? Tapi jika kau melakukannya,
kurasa bahkan nama Gragatu tidak akan menghentikan orang lain untuk mencari kalian berdua, ayah, paman. Rowan segera berubah pikiran. Kami tidak mendengar apapun, kami tidak tahu apapun, percakapan ini tidak pernah terjadi. Akhir cerita. Ryan jelas tidak menyukainya. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Apa kau akan membiarkan semua orang terkejut? Bagaimana kalau ini malah menimbulkan masalah yang lebih besar? Rowan tidak peduli. Pertama-tama, kita bahkan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi sebagian orang untuk sampai di sini. Mungkin pada saat mereka muncul, kita sudah menyelamatkan alam semesta, atau alam semesta akan runtuh sepenuhnya. Hex baru saja mengirim pesan lagi dan memutus sinyal sekali lagi. Ia minta maaf karena lupa menyebutkan sesuatu. Ia berkata bahwa menurut informasi yang tersedia di kapal beaconnya, teman-teman baru itu seharusnya sudah ada di sini paling lama 10 tahun ke depan, mungkin bahkan tidak sampai 5 tahun, tergantung pada seberapa canggih metode perjalanan mereka. Dan dolar tanda pagar Akeong asteris dan persen dan tanda pagar asteris. Rowan langsung mengutuk Hex tanpa henti. Lihat, Ryan segera membalas. Kita harus memperingatkan semua orang. Dan menurutmu apa yang akan dilakukan semua orang setelah kita menyebarkan informasi ini? Rowan membalas. Tidak bisakah kami memberikan informasi ini secara anonim? Tanya Kentucky. Ryan dan Rowan menggelengkan kepala. Siapa yang akan percaya pada hal seperti itu jika itu berasal dari sumber anonim? Bahkan seorang anak pun tidak akan mempercayainya, apalagi para petinggi. Informasi ini harus didukung oleh suatu bukti. Bahkan jika kita menggunakan sistem komunikasi untuk menyebarkannya, seseorang dengan kekuatan nyata harus membelanya secara terbuka. Itu adalah masalah besar.